Hari ini saudara, saya rasa Tuhan taruh dalam hati saya dengan tema saudara, lawatan datang saat krisis. Katakan 1, 2, 3. Lawatan datang saat krisis. Sekali lagi, lawatan datang saat krisis. Justru saudara, saat krisis itu adalah saatnya lawatan itu datang saudara. Justru saatnya masalah itu datang, maka pertolongan mujizat itu akan datang saudara. Justru saat kegelapan datang saudara, maka terang Tuhan akan diberikan saudara. Iya, justru hal yang tidak mungkin bisa datang dalam hidup kita, maka mujizat itu akan datang. Tepuk tangannya yang meriah saudara. Nah, saya tertarik juga, saya rasa Tuhan berikan dengan keadaan sekarang. Sedang terjadi banyak perang, banyak ribut ya saudara ya. Ini perang Ukraina, lalu banyak sekali lagi perang yang lain. Saya bacakan dulu Matius 24 ayat 3 dan seterusnya. Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Ya, ini dengan muridnya, dengan Yesus saja. Kata mereka, katakanlah pada kami bila mana itu terjadi dan apa tanda kedatanganmu. Murid-muridnya tanya, tandanya apa? Tuhan nggak akan besok datang lagi yang kedua maksudnya. Dan tanda kesudahan dunia saudara, akhir zaman ya, kiamat gitu saudara. Jawab Yesus pada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Disuruh waspada, disuruh hati-hati, jangan sampai ada yang menyesatkan. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata aku Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi salah satunya saudara, sebelum kedatangan Tuhan akan banyak saudara nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan dengan pengajaran-pengajarannya yang palsu, pengajaran yang sesat. Maka dikatakan awas, hati-hati saudara ya, jangan setiap pengajaran kita tangkap ya zaman, karena banyak yang hoak gitu saudara, banyak yang palsu gitu saudara, banyak yang tidak benar. Kalau kita tidak waspada bisa keliru, bisa tersesat saudara. Ini pesan dari Tuhan. Kalau cerita seperti ini sebenarnya banyak sekali sekarang saudara, dengan adanya media saudara, semua berita-berita itu kadang-kadang berita palsu. Bahkan menurut penelitian yang palsu lebih sedikit atau lebih banyak saudara? Malah lebih banyak saudara. Jadi berita-berita itu yang palsu malah lebih banyak, bukan lebih dikit. Jadi kalau kita ya terima WhatsApp, terima apapun saudara, hati-hati, jangan langsung semua langsung dianggap benar. Kita sendiri buka di internet saudara ya, di apapun sosial media, jangan dianggap semuanya benar. Kita harus tahu siapa yang ngomong, itu penting sekali. Sebab versinya pasti versi dia yang ngomong. Kalau dia yang ngomong hidupnya dekat Tuhan, ada buah Roh Kudus saudara, dekat dengan Tuhan, kita lebih mudah percaya saudara. Apalagi di dalam dunia ya, termasuk politik macam-macam, banyak sekali saudara. Sekarang berita-berita yang bisa ya membuat kita itu keliru. Ya, keliru mengerti, keliru berkata, keliru berbuat, karena berita-berita yang salah yang kita tidak hati-hati sehingga membuat kita itu keliru saudara. Iya, saya baca justru apalagi pemilu ini lebih banyak lagi berita yang membingungkan gitu saudara ya. Ya, dikatakan maka waspada. Yang keenam, kamu akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang. Namun awas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi ya, tetapi itu belum kesudahan. Lah ini sekarang sedang banyak terjadi ya saudara ya. Ada banyak ya kabar perang, deru perang. Kemarin Rusia dengan mana saudara? Ukraina itu, wah perang. Jadi orang sudah tanya, apakah ini tanda akhir zaman? Apakah ini tanda kedatangan Tuhan Yesus? Jadi sebagian orang mikir, oh itu salah satu tanda yang Alkitab tulis perang Gog Magog gitu saudara. Di dalam Alkitab ada, saudara nanti bisa baca Roma, Yeskiel 38 ayat 1 sampai 6 saudara. Itu ada tentang Gog Magog
Magog, saudara. Saya baca sebagian saja. Datanglah firman Tuhan padaku, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesa dan Tuba, dan bernubuat melawan dia dan seterusnya. Itu cerita tentang perang Gog Magog, saudara. Itu ceritanya Israel atau bangsa umat Allah diserang raja-raja dari utara, bahkan utara yang jauh gitu, saudara. Bisa dipelajari lewat peta gitu, saudara. Lalu itu waktu banyak yang tanya, banyak yang menjelaskan, saudara. Lalu sekarang juga Hamas nyerang siapa? Israel, saudara. Tambah lagi, saudara. Sekarang perangnya makin besar atau makin kecil, saudara? Makin besar. Kalau saudara saya perhatikan, ini lebih besar daripada Rusia Ukraina, karena ada perang itu Hamas Israel. Perangnya sana malah seperti sudah dilupakan, karena malah dianggap ini makin besar, makin besar, makin besar. Nyeret semua, saudara. Nyeret Amerika, nyeret Eropa, saudara. Nyeret negara-negara Arab, saudara. Betul, saudara. Nyeret Rusia, saudara. Nyeret Turki, di mana-mana mulai, saudara. Makin lama bukan makin kecil, makin besar. Saya beri gambaran sedikit saja perang Harmagedon. Karena nanti kapan kalau kita sempat kita akan pelajari satu persatu. Tapi ini gambaran saja, saudara. Di Alkitab ada dua perang yang besar yang mendahului kedatangan Tuhan. Wahyu 16 ayat 12. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawan ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari mana? Sebelah timur, saudara. Ini perang ini yang nyerang sebelah timur. Ayat 16, lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Perang Harmagedon itu yang terakhir, saudara. Itu nanti kedatangan Tuhan. Lah itu perang besar-besaran, saudara. Semua akan menyerbu di sana. Yang dari timur menyerangnya, yang dari barat membantu. Pokok itu satu kancah perang yang luar biasa, saudara. Nanti kapan-kapan kita pelajari. Tapi itu akan terjadi, saudara. Namun itu belum kesudahan. Jangan salah mengerti ya. Perang sudah ada, tetap itu belum berkesudahan. Tapi itu belum kesudahannya, artinya belum kedatangan Tuhan. Ayat 7 tambung satu lagi. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada apa? Kelaparan, saudara. Dan apa? Gempa bumi, saudara, di berbagai tempat. Makin lama, saudara, gempa bumi itu makin sering, makin besar. Juga kelaparan, di mana-mana. Waktu perang Rusia, orang sudah ribut. Ini bisa terjadi kelaparan dunia karena mayoritas makan gandum dan banyak itu dari Rusia dan Ukraina. Dua itu lumbung makan sedang perang. Wah, bisa kelaparan, saudara. Sekarang tambah lagi perangnya lebih besar, saudara. Ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru yang pasti. Itu belum waktunya lah. Itu belum saatnya Tuhan datang. Kapan Tuhan datang? Saya ajak baca yang 14 saja. Ini yang ingin saya ajak saudara perhatikan. Ayat 14. Kalau bisa saudara ikut baca 1, 2, 3. Ada enggak sih situ? Oh itu saudara. Ayat 14 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi saksi bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Loh. Metunya kok beda loh. Maka tak lihat kok orang melu baca toh. Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat Matius 24 ayat 14. Karena ini yang penting lah. Ini sore baca bersama 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi saksi
bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahnya. Jadi saudara tangkap ada banyak tanda, banyak sekali di Alkitab. Saudara ya perhatikan tadi ada perang, ada kelaparan, ada sampar, sakit, penyakit. Ya ada banyak sekali penyesat. Akan ada tanda. Kalau kita lihat tanda itu makin lama makin nyata, makin nyata. Dengan perangnya Rusia Ukraina dan saat ini ya Israel Hamas ini, saudara, ini lebih nyata lagi. Kalau saudara lihat seperti perang itu ngumpul, sudah mulai mau ngumpul di sana semua tanah perjanjian, saudara. Karena itu nanti akhirnya di sana, saudara, di Harmagedon tadi, saudara. Jadi mai kelihatan, tapi ada satu, saudara, dikatakan itu belum kusudahnya. Belum kesudahnya, saudara. Pesannya apa? Jangan cemas, jangan takut, ya jangan sampai gentar saat dengar semua berita seperti ini. Saya juga ajak setiap saudara, apapun berita yang terjadi, nggak usah takut, jangan gentar. Karena apa? Takut itu nggak baik. Tuhan tidak memberi roh ketakutan. Ya atau ya? Ya atau ya? Itu bukan dari Tuhan. Ayub berkata, justru yang aku takutkan itu yang terjadi. Malah takut ini, takut itu, malah terjadi. Takut resesi, nanti aku bangkrut. Bisa bangkrut sungguh loh, saudara. Maka jangan takut, saudara. Wah ini nanti ini, itu macam-macam. Jangan takut, hidup kita di tangan Tuhan kita yang Maha Kuasa. Hidup kita di tangan Tuhan kita yang Maha Kasih. Hidup kita di tangan Tuhan yang punya rencana yang luar biasa di dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Tanda yang pasti, ya kalau itu terjadi, baru tiba kesudahnya apa? Sudah dengar? Tanda yang pasti kalau itu terjadi, maka tiba kesudahan apa? Injil dikatakan di situ, saudara perhatikan, ya diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi apa? Semua bangsa. Kalau Injil itu sudah sampai semua bangsa, saudara, baru tiba kesudahan. Sekarang sudah sampai semua bangsa belum? Belum, saudara. Ya, kalau kita lihat kegerakan Tuhan dimulai dulunya dari Yerusalem, Yudea, Samaria, betul enggak? Antioquia, saudara, Yunani, lalu Eropa, benua Eropa, saudara, Roma, lalu sampai Amerika, saudara, sampai Amerika Latin, saudara, sampai Afrika, saudara, ya sampai Australia, di mana-mana, Asia, saudara, ya kita pernah mempelajarinya sampai Indonesia. Banyak orang percaya Kairos Indonesia, orang Korea percaya sampai ambil deklarasi, saudara, obor kegerakan yang ada di Korea serahkan kepada delegasi di Indonesia. Setelah Indonesia dilawat, saudara, dibangkitkan ada Tuhan Raya, maka Tuhan akan pakai bangsa kita Indonesia bawa obor kegerakan berikutnya akan dibawa sampai Timur Tengah. Sekarang masih banyak ya negara-negara bangsa itu yang tertutup belum bisa, saudara. Dan akhirnya sampai tanah perjanjian. Tanah perjanjian juga belum buka hatinya kepada Injil. Sampai semua Indonesia, sampai Timur Tengah, sampai tanah perjanjian. Sesudah semua baru tiba kesudahannya. Jadi akan ada revival besar-besaran dulu. Akan ada Tuhan Raya besar-besaran dulu. Sebelum revival besar-besaran, sebelum ya Tuhan besar-besaran, sebelum keselamatan jiwa besar-besaran, Tuhan belum datang. Dengar, sebelum itu datang, Tuhan belum datang. Harus ada dulu ya lawatan besar-besaran. Dan kita sangat percaya, saudara. Saya sudah katakan sejak dulu, Yesaya 60 itu cita bangsa Indonesia juga, betul nggak, saudara? Yesaya 60 diteguhkan dengan apa? G20 juga, saudara. Itu luar biasa bagi kita, luar biasa sekali, saudara. Jadi saya percaya itu ini waktu yang luar biasa. Yang penting, saudara, satu, jangan cemas tadi, belum tiba waktunya. Fokuslah kepada amanat agung, fokuslah kepada revival, fokuslah kepada Tuhan Raya. Sebelum itu Tuhan belum datang. Ya, sebelum revival besar, saudara, ya Tuhan belum datang. Kalau tidak revival besar datang, untuk apa? Disuruh bangun, ya penuai untuk apa? Kalau belum menuai sudah datang kan nggak cocok, betul nggak? Di mana-mana
ada gerakan bangkit. Nah, tapi sekali lagi itu belum terjadi. Tuhan datang sebelum revival besar, sebelum tuaian raya besar. Saya mau tanya sekali lagi, saudara, kenapa Tuhan ya nunggu sampai revival besar, sampai tuaian raya, sampai semua bangsa sudah dilanda oleh Injil baru datang? Kenapa? Karena Bapak kita adalah Bapak yang sangat amat baik sekali. Bapak kita adalah Bapak yang sangat cinta kita anak-anaknya. Dia rindu semua orang kalau bisa diselamatkan. Minimal sebanyak mungkin orang bisa diselamatkan. Maka harus dibangkitkan penuai. Maka harus bawa obor Injil kegerakan sampai di mana-mana, sampai semua bangsa dengar Injil, dengar kabar keselamatan, dapat keselamatan, dapat kesempatan diselamatkan. Sampai sebanyak mungkin orang diselamatkan, sampai semua banyak sekali, baru dianggap selesai. Baru yang nolak, saudara, Injil harus sampai semua orang dengar, bisa dituai. Setelah itu baru selesai. Yang tersisa itu yang nolak. Sudah dengar masih nolak, ya sudah, apa lebih buat, betul? Karena sekali lagi hati Tuhan bukan untuk menghakimi. Dengar, hati Tuhan itu bukan untuk menghakimi. Hati Tuhan kita untuk menyelamatkan. Maka Tuhan rela dilahirkan sebagai manusia. Betul saudara? Ya, dia rela, ya, dilahirkan di kandang. Dia rela serahkan semuanya, korbankan semuanya, sehingga tercipta jalan pengampunan, jalan keselamatan. Ya, terus dicurahkan rohnya, Roh Kudus menolong kita supaya kita jadi saksinya. Ya, sampai ke ujung bumi, betul nggak saudara? Dicurahkan rohnya supaya Injil tersebar Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai di ujung bumi, sampai semua dengar Injil, supaya sebanyak mungkin orang diselamatkan. Dia datang untuk menyelamatkan. Dia bukan ingin datang untuk menghakimi. Hatinya adalah hati menyelamatkan. Hati Tuhan bukan hati menghukum, tapi hati menyelamatkan. Betul? Jadi saya ajak, fokus amanah. Jangan gentar, jangan bingung sudah. Jangan ribut ini, nggak usah bingung. Tapi kita sudah tahu, ya, sampai semua dengar Injil, sampai sebanyak mungkin orang diselamatkan. Itu kesudahan. Kita ngerti berita akhir zaman sangat baik, penting saudara. Bukan tidak penting, penting. Ya, karena kita tahu makin dekat. Kalau saudara perhatikan semua gejala-gejala, yaitu makin dekat, makin nyata, makin seperti Alkitab. Nanti saudara pelajari ya, peristiwa-peristiwa dua perang itu makin menyerupai apa yang ditulis di Alkitab. Makin nyata, makin nyata. Tapi sekali lagi itu belum kesudahan. Kapan kesudahan? Tuhan dianggap sudah waktunya datang saat Injil sudah diberitakan kepada semua bangsa. Semua orang sudah mendengar, supaya sebanyak mungkin orang dituai dulu, diselamatkan dulu. Sisanya hanya yang menolak. Sekali lagi, itu tugas siapa? Beritakan Injil. Saya dan saudara. Itu berita siapa? Kita. Itu tugas kita. Saudara, ini saatnya Tuhan melawat. Saya percaya semua yang terjadi, termasuk bangun pusat kegerakan Roh Kudus, adalah bangun penuai. Tujuannya para penuai yang bawa Injil sampai bangsa-bangsa, sampai Timur Tengah, sampai tanah perjanjian, sampai semua bangsa mendengar. Setelah itu baru dianggap Tuhan selesai. Perlu dituai sebanyak mungkin. Tapi itu juga kesempatan kita dipakai Tuhan untuk menuai, untuk dapat pahala, untuk dapat kemuliaan. Karena kesempatan luar biasa untuk akhir zaman. Amin. Ya, itu yang pertama kita. Tuhan datang itu justru saat revival sudah terjadi. Lalu seperti tema tadi, saudara, Tuhan itu ya sengaja ada perang, ada sampar penyakit, ada macam masalah. Kenapa, saudara? Ya, karena justru saat gelaplah membutuhkan terang, maka terang itu datang. Yesaya 60 kan gitu saudara, betul enggak saudara? Ya, terang kita jadi terang itu bukan waktu semua terang. Dunia dalam gelap, dunia dalam gelap, bangsa dalam kelam, butuh terang. Maka anak-anak Tuhan
diterangi. Terang itu datang, saudara, supaya kita diterangi. Kita pancarkan terang, kita jadi terang bagi dunia. Betul. Justru saat dunia krisis telah anak-anak Tuhan dipersiapkan, diberkati oleh Tuhan, sehingga bisa jadi berkat, sehingga bisa jadi jawaban. Betul. Itu dalam segala keadaan sama. Dalam hidup sehari-hari sama. Ya, kapan Tuhan melawat hidup saya? Ayo, kapan? Ini Bu baca ada ini, kapan ya istriku? Kapan Tuhan melawat hidup saya? Saat saya gundul. Loh, belum tahu saudara. Saat saya belum gundul kan saya nggak percaya dengan Tuhan. Betul nggak? Saya nggak kenal Tuhan. Saya nggak diinjil orang. Saya tertawain apa injili? Mau Tuhan nggak ada, setan nggak ada, surga nggak ada, neraka yang nggak ada. Saya tertawain ngapa doa, puasa tambah lagi semalam suntuk. Ngapain untuk apa kamu? Semalam suntuk wong Tuhan nggak ada, setan nggak ada, surga nggak ada. Ya untuk apa saudara? Ayo coba. Semalam suntuk doa minta nasi goreng. Gak mungkin kau dapat nasi goreng. Nasi goreng gak perlu semalam suntuk. Nasi goreng itu kerja, besok kerja, sore dapat uang, pergi ke warung, mbak nasi goreng komplit telurnya 2 ya, dimasakkan makan bayar, itu nasi goreng. So, betul. Saat saya ngalami di keluarga yang kaya, orang tua saya kaya, saya gak kenal Tuhan. Justru saat saya terkapar, hancur hidup saya. Enggak ada yang bisa menolong dengan perkara sepele loh. Betul? Hanya rambut hilang semua saja. Disitulah saya sadar akhirnya butuh Tuhan. Manusia itu terbatas. Siapapun terbatas. Ayah saya yang saya banggakan, dia bisa jadi jaminan bagi hidupku, masa depanku, studiku, pekerjaanku, keuanganku. Nyatanya tidak bisa. Kekayaannya tidak bisa menolong saya. Cintanya, kasihnya tidak bisa menolong saya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Maka dia menjadi pengharapan kita. Betul? Justru saat krisislah Kristus berkarya. Kalau saudara ada yang sedang alami krisis pun, dalam keadaan apapun, saudara ingat, itu kesempatan. Kalau saudara nggak pernah sakit, saudara nggak pernah ngalami itu mujizat kesembuhan. Loh, ya tak? Ya tak? Kalau saudara nggak pernah ngalami kekurangan uang, butuh uang, mepet sampai wah, kelihatannya setelah digrobyok sama tukang pelecet misalnya gitu, saudara. Saudara nggak pernah ngalami mujizat keuangan, oh? Kalau saudara belum pernah ngalami difitnah, diserang orang luar biasa, saudara tidak pernah ngalami loh. Hanya orang salut, wah luar biasa loh. Dia tetap bisa ngampuni, dia tetap bisa lapang hati, dia tetap bisa ini dan itu. Sejak saudara tangkap yang pasti, jangan takut saudara. Ya, intinya justru dalam kegelapan terang datang. Krisis membuat Kristus berkarya. Saya tambah sedikit dengan apa yang sekarang terjadi di Indonesia. Saudara, ini perlu sekali saya lihat untuk setiap kita. Kita sudah tahu persis ini kairos untuk bangsa kita Indonesia. Setuju? Siapa yang percaya ini kairos untuk bangsa kita Indonesia? Ya senang. Siapa yang senang? Saudara dengar loh ya saudara. Begitu ini waktunya Indonesia, iblis akan berusaha menyerang. Daud begitu diurapi jari raja, langsung Filistin nyerang. Betul saudara? Kemarin bangsa Israel sedang dibebaskan dari perbudakan Mesir, menuju tanah perjanjian saudara. Langsung Amalek nyerang. Masih ingat? Jadi kita hati-hati. Ini kairos untuk bangsa kita Indonesia, ngalami dipakai Tuhan luar biasa. Tapi iblis akan berusaha menggagalkan. Itu kita harus sadar, kita harus mengerti saudara. Akan berusaha ya dipecah belah, akan berusaha digagalkan, akan berusaha dihancurkan. Ya kebetulan pas ini pemilu saudara, betul? Saat ini pemilunya tenang-tenang, damai-damai, rukun-rukun atau sedang gimana? Makin panas atau makin sejuk? Makin panas atau makin sejuk? Siapa yang gak pernah ngikuti? Angkat tangan.
Siapa yang sering ya pernah lah baca berita tentang pemilu? Semua. Siapa yang sering baca? Lah, saya tambah. Siapa yang ya pernah ribut dengan temannya karena kamu milih ini, dia milih itu? Nyalakin. Siapa yang pernah? Ayo, banyak mungkin. Ayo. Yang ini nyerang itu gitu. Betul saudara. Yang satunya juga sama itu gitu. Kalau saya perhatikan saudara, harus hati-hati. Jangan sampai pemilu memecah bangsa kita. Jangan sampai pemilu memecah keluargamu. Loh, satu keluarga kali ini saudara ya, harus hati-hati ya. Kali ini beda dengan biasanya. Ini lebih sensitif. Kali ini satu keluarga aja bisa beda loh. Kalau saudara nggak lapang hati, nggak hati-hati, satu keluarga bisa ribut. Betul nggak? Ngalami nggak? Satu kelompok saya hati-hati loh, kelompok saya. Ayo, kelompok saya tidak untuk debat pemilu. Dilarang ya. Dilarang ya. Dilarang ya. Jadi kalau kelompok saya saudara buat debat itu tidak boleh. Aturannya nggak boleh. Itu bukan bagian kita. Betul saudara. Dengar ya. Kalau saudara bisa perhatikanlah, pemilu itu kacau balau sudah. Semua ini bisa ganti ini, bisa ganti ini. Betul nggak saudara? Yang menguntungkan saja diambil, yang untuk semua gitu toh saudara. Ini fakta. Si A saudara lihat ya, ini muternya dulu gini. Ini sama saja semua. Betul? Saya ajak saudara, yang penting untuk pemilu ini jangan ribut. Jangan sampai malah yang kena keluarga kita. Jangan sampai yang kena komsel kita. Jangan sampai yang kena ribut gereja kita. Jangan sampai yang kena ribut bangsa kita. Hargai, terserahlah. Saudara, jangan memaksakan. Memang tidak boleh memaksa toh saudara. Kita punya pilihan, hargai orang lain. Betul toh? Yang benar tenan apa saudara berani ngomong 100% pasti ini yang benar? Enggak berani toh? Hanya nurut aku. Tapi apa pasti benar? Betul ya? Pokok intinya saling menghargai. Ya, ring menghargai. Katakan dulu, saling menghargai. Tidak boleh ribut. 1, 2, 3. Tidak boleh ribut. Nomor 1 apa? Tidak boleh ribut. 1, 2, 3. Nomor 2 apa? Saling menghargai. Loh betul saudara, saling menghargai. Saudara, justru yang di Solo ini yang paling bahaya, yang paling gawat. Karena perangnya paling besar di Solo ini. Loh betul gak? Ayo. Di seluruh Indonesia kira-kira yang paling ini goncangannya yang paling besar mana? Baik, ini benar loh. Saya perlu bicara karena ini kita harus hati-hati. Kenapa Solo? Saudara ingat, sejarah berkata, bangsa kita, kegerakan perubahannya sangat dipengaruhi dari yang terjadi di Solo. Betul tak? Sejak kemerdekaan, saudara lihat ya, tugu kebangkitan nasional dimulai dari Solo. Begitu Solo bergerak, bangkit, jalar ke semua. Betul? Kota, desa, kota, akhirnya semua bangkit merdeka. Saudara perhatikan semua. Dari Orde Lama ke Orde Baru, itu waktu Solo kejadian berubah. Betul nggak? Di mana-mana kejadian nggak apa-apa. Tapi begitu Solo dan Jakarta bersamaan terjadi. Dari Orde Baru ke reformasi juga saat Solo juga ikut kancah gitu, kena gitu, semua terjadi. Sama juga waktu Komsel di mana ada nggak apa-apa. Komsel di Solo bangkit. Lah sama toh saudara, kita yang ngalami toh, baik itu yang baik maupun yang tidak baik, betul nggak? Loh itu betul saudara, kita harus tangkap loh. Itu fakta yang sudah terjadi sepanjang sejarah. Maka kita satu, ini kairos bangsa kita, Indonesia. Dan saudara lihat, ini puncaknya itu di mana? Solo. Saya teringat Susah Teting. Dapat apa? Setel videonya supaya kita ingat lagi. Susah Teting. Coba, Susah Teting belum lama waktu pertemuan panitia
Ya saya sempat ngobrol, dia doakan, dia ngomong apa? Sekarang ditayangkan. Satu. Dua. Yang nyetel bawah atau atas? Didoakan ya supaya Rendra penuh pengurapannya yang lebih ya. Tiga. I say the Lord bless you. Saya katakan Suaranya. Tuhan memberkati engkau. God give you the wisdom to do this. Tuhan Amin. memberikan engkau hikmat untuk melakukan There shall pelayanan be ini. an anointing upon you Akan ada urapan di atas setiap Bapak for Ibu. that which God wants to do in Solo. Karena inilah yang Tuhan mau lakukan atas kota Solo. Lord, and I thank you Tuhan, aku bersyukur that you have a divine appointment karena engkau memiliki janji ilahi with that city dengan kota for ini your glory. untuk Ya. kemuliaan-Mu. It will be a city of light. I see in the prophetic. Ini akan menjadi kota terang dan ini aku lihat di dalam profesi Solo is a Tuhan. lighthouse. It's a lighthouse in Solo God. akan menjadi rumah terang di dalam I Amin. see Tuhan. that from Amin. Solo, light will be dispersed over Indonesia. I see it as we pray. Saya melihat Amin. bahwa Solo akan dipenuhi dengan cahaya dan Amin. terang ini akan menjelajahi Indonesia. Amin. God, we thank you Amin. for that. Tuhan, kami bersyukur atas And I hal pray ini. for this committee. Dan aku berdoa untuk panitia. I pray for joy as they work on this. Aku berdoa untuk sukacita atas mereka For ketika mereka wisdom, O Lord. melakukan ini, untuk hikmat Tuhan. In the wonderful name of Di Jesus. dalam nama Tuhan Yesus yang Lord begitu indah. God, we thank you for that. Tuhan Allah, kami bersyukur, berterima And we kasih. say today, O Lord, Dan kami katakan hari ini that Tuhan, you do far above than what we could think or ask. bahwa Engkau dapat Amin. lakukan jauh melampaui apa yang dapat kami minta dan Amin. doakan. I release it in the Spirit. Dan aku lepaskan di alam roh. I claim it in the Spirit. Aku klaim di alam roh. I speak it out, O Lord. Aku perkatakan Tuhan, You created in the Spirit. Engkau yang menciptakannya di alam roh. In Jesus' Di name. dalam nama And I Yesus. thank you for that, Aku Father. berterima In kasih the atas wonderful itu, name of Bapa, di Jesus. dalam nama Yesus yang begitu luar biasa. Amen. Amin. Ya, saudara, itu tangan. Saudara tahu Society ini pendoa, ya dunia itu pendoa, ya pemimpin pendoanya di Reinhard Bonnke, saudara. Dia punya hati dan dia akan adakan KKR doa kok itu untuk di Solo tanggal 1 Desember. Saya undang saudara bisa ikut semua dari mana-mana, ngajak teman-temannya doakan. Doakan bangsa kita, doakan revival, doakan harvest, doakan great harvest. Kita akan doa bersama-sama. Tadi dia dapatkan waktu doa, dia lihat terang Tuhan turun atas kota Solo. Dan setelah itu dia berkata terang itu menjalar ke kota-kota yang lain. Saudara, itu ya meneguhkan kita tentang motor kegerakan yang sedang jadi. Artinya ya semua dipilih Tuhan, dipakai. Tapi kita yang ada di Solo punya tugas yang sangat penting. Punya tanggung jawab yang sangat penting. Gereja kita di Solo punya tugas yang sangat penting. Karena itu akan bawa kegerakan. Ya sampai nasional, sampai Bank Indonesia untuk bangsa-bangsa. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali. Ya jadi seperti tadi saya katakan saudara, ya jangan sampai kita ya kena malah ribut, jangan. Karena iblis akan berusaha memecah belah. Kalau bangsa kita pecah, ya nggak akan bisa dipakai Tuhan. Betul nggak? Kalau keluarga kita pecah, Tuhan nggak bisa berkarya. Kalau kelompok gereja sampai pecah, nggak bisa berkarya. Ya jaga kesatuan, jaga kesatuan. Jangan mau diadu domba iblis. Kita harus satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Kesatuan membuat Tuhan urapi bangsa. Bangsa kita merdeka, kalahkan penjajah. Juga sama kesatuan kita, kalahkan kuasa gelapan yang ingin merusak ya bangsa kita, yang ingin merusak ya keluarga, komsek, gereja kita. Satuan, ya saling menghargai satu. Lalu kuncinya gini. Lalu kalau dimilih, sudahlah. Intinya milihnya, jangan karena kelompok ABCD. Pilihlah doa dengan Tuhan.
siapa yang nanti membawa bangsa kita maju, membawa bangsa kita baik. Betul ya saudara? Itu lebih penting, bukan golongannya A, B, C, D. Yang paling penting siapa yang akan bawa bangsa kita ngalami kemajuan, ngalami kemuliaan, ngalami dipakai Tuhan. Itu lebih penting. Itu akan bawa bangsa kita bersatu.